Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang pertarungan antara jiwa dan tubuh menurut René Descartes. Biografi René Descartes. René Descartes adalah seorang filsuf matematikawan dari lingkungan Prancis yang lahir pada 31 Maret 1596 di La Haye-en-Touraine, Prancis. Ini dikenal sebagai Descartes in real life. Dia sering dianggap sebagai bapak filsafat modern dan merupakan salah satu pemikir paling berpengaruh dalam sejarah intelektual Barat. Descartes dikenal sebagai seorang pemikir yang radikal, yang teorinya telah menantang dan menginspirasi agar pemikiran dan penelitian. Dia merintis era baru dalam filsafat dan sains, menandai transisi dari pemikiran abad pertengahan yang didominasi oleh gereja ke era pencerahan, di mana alasan dan bukti empiris menjadi pusat pengetahuan manusia. Karyanya dalam matematika dan filsafat membuka jalan bagi perkembangan berikutnya dalam pemikiran rasional, ilmu pengetahuan, dan matematika. Lalu, dualisme interaksionis Descartes. Menurut René Descartes, jiwa dan tubuh meskipun memiliki sifat yang berbeda dan berlawanan, dapat berinteraksi satu sama lain. Teori ini dikenal sebagai dualisme interaksionis. Konsep dualisme interaksionis yang dikembangkan oleh René Descartes merupakan bagian penting dari pemikirannya dan telah berpengaruh besar dalam sejarah filsafat. Descartes mengajukan teori ini terutama dalam karya-karyanya Meditationes de Prima Philosophia, meditasi tentang filsafat pertama, dan sebagian dalam Discours de la Méthode, wacana tentang metode. Dualisme interaksionis Descartes membahas hubungan antara jiwa recogitans dan tubuh reitans, dua substansi yang dianggap fundamental dan berbeda secara ontologis. Dualisme ada beberapa poin penting yang dapat kita ambil dari konsep dualisme interaksionis Descartes. Itu yang pertama, dua substansi yang berbeda. Yang dimaksud adalah Descartes memandang jiwa dan tubuh sebagai dua substansi yang berbeda. Berbeda jiwa bersifat non-fisik, tak terbagi dan abadi, sedangkan tubuh bersifat fisik, terbagi dan fana. Lalu yang kedua ada interaksi melalui kelenjar pincal. Pandangan dualisme interaksionis Descartes mengklaim bahwa meskipun pemikiran tubuh adalah substansi yang berbeda, keduanya dapat saling mempengaruhi. Lalu yang ketiga ada kesulitan menjelaskan interaksi. Itu salah satu kelemahan utama dualisme interaksionis adalah kesulitannya dalam menjelaskan secara mekanis bagaimana jiwa non-fisik dapat berinteraksi dengan tubuh. Descartes sendiri tidak memberikan penjelasan yang memuaskan tentang hal ini. Lalu yang keempat ada kritik terhadap dualisme interaksionis, itu meskipun konsep dualisme interaksionis Descartes sangat berpengaruh, ia juga menghadapi kritik yang signifikan, terutama berpikiran dengan kejelasan mekanisme bagaimana dua substansi yang begitu berbeda pikiran dan non-material dan tubuh yang material dapat berinteraksi. Kritik ini dan kritik tersebut juga dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, masalah regresi tak terbatas. Jika jiwa dan tubuh berinteraksi melalui kelenjar pincal, bagaimana kelenjar pincal itu sendiri beroperasi? Apakah ada substansi lain yang menjembatani jiwa dan kelenjar pincal? Tanya ini menimbulkan regresi yang terbatas, di mana selalu ada tingkatan interaksi yang lebih dalam dan perlu dijelaskan. Lalu ketidakcocokan dengan penemuan ilmiah. Itu penemuan ilmiah modern menunjukkan bahwa
sentral dalam proses ini. Hal ini sulit dijelaskan dalam kerangka dualisme interaksionis yang merupakan jiwa sebagai pusat pikiran dan kesadaran. Yang terakhir itu pengaruh dualisme interaksionis. Terlepas dari kritik yang ada, dualisme interaksionis tetap memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemikiran filosofi selama berabad-abad. Konsep ini telah mendorong banyak diskusi dan debat tentang hubungan antara pikiran dan tubuh dan masih menjadi salah satu proyek penting dalam filsafat pikiran saat ini. Yang selanjutnya, adanya sifat jiwa dan tubuh menurut René Descartes, yaitu sifat jiwa sendiri dibagi menjadi 7. Yang pertama, non-material. Descartes memandang jiwa sebagai substansi yang tidak terbatas pada dimensi fisik atau materi, jiwa yang bersifat non-fisik atau spiritual. Yang kedua, sempurna tak terhingga. Descartes percaya bahwa jiwa sebagai sumber kesadaran memiliki sifat-sifat yang tak terbatas dan tak terhingga. Ini karena jiwa adalah subjek kesadaran dan akal budi yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Lalu yang ketiga, ada kesadaran dan kesadaran diri. Jiwa adalah pusat kesadaran, kemauan, dan identitas diri. Descartes mengaitkan jiwa dengan kemampuan untuk memikirkan diri sendiri dan memiliki kesadaran akan eksistensinya sendiri. Lalu yang keempat, ada kebebasan kehendak. Descartes memandang jiwa sebagai pusat kebebasan kehendak yang memungkinkannya untuk membuat pilihan bebas tanpa ketergantungan pada faktor fisik. Lalu yang kelima, ada non-fisik. Descartes memahami jiwa sebagai entitas non-fisik atau spiritual. Jiwa tidak memiliki dimensi fisik atau eksistensi dalam ruang dan waktu. Yang keenam, ada tak terbagi. Menurut Descartes, jiwa tidak dapat dibagi menjadi bagian-bagian yang terpisah. Ini berbeda dengan tubuh yang dapat dibagi menjadi bagian-bagian fisik yang terpisah. Lalu yang terakhir, ada abadi. Descartes memandang jiwa sebagai abadi, artinya tidak terbatas oleh batasan ruang dan waktu. Jiwa tidak terpengaruh oleh kerusakan sifat tubuh. Res existence itu material. Tubuh adalah substansi yang terikat pada dimensi fisik atau materi. Ini memiliki eksistensi dan dapat diukur dalam ruang waktu. Lalu yang kedua, terbatas dan tak terhingga. Tubuh sendiri, lalu sifat tubuh sendiri juga dibagi menjadi 8, yaitu pertama, material. Tubuh adalah substansi yang terikat pada dimensi fisik atau materi. Ini memiliki eksistensi dan dapat diukur dalam ruang dan waktu. Lalu terbatas dan terhingga. Tubuh memiliki sifat-sifat yang terbatas dan terhingga. Ini karena tubuh terkait dengan batasan-batasan ruang, massa, dan waktu. Lalu yang ketiga, ada mekanis. Descartes memandang tubuh sebagai entitas mekanis yang terdiri dari bagian-bagian fisik yang dapat dijelaskan oleh prinsip-prinsip mekanis. Ini merupakan pandangan materialistik terhadap tubuh. Yang keempat, ada respon terhadap stimulus fisik. Tubuh bereaksi terhadap stimulus fisik dan lingkungannya. Pergerakan tubuh, esensi fisik, dan respon terhadap rangsangan sensorik semua merupakan aspek dari sifat fisik tubuh. Lalu yang kelima, ada fisik. Tubuh adalah substansi yang bersifat fisik atau materi. Ini memiliki dimensi fisik dan dapat diukur dalam ruang dan waktu. Lalu yang keenam, ada terbagi. Tubuh dapat dibagi menjadi bagian-bagian fisik yang terpisah, sepertinya organ-organ dan jaringan. Lalu terakhir adalah fana. Tubuh bersifat fana yang berarti ia terbatas dalam masa hidupnya dan rentan terhadap kerusakan dan kematian. Lalu interaksi jiwa dan tubuh menurut René Descartes. Menurut Descartes, interaksi antara jiwa dan tubuh terjadi
kelenjar pineal yang dianggapnya sebagai pusat pertemuan antara aspek spiritual jiwa dan aspek fisik tubuh manusia. Teori ini disebut sebagai dualisme interaksionis yang menyatakan bahwa meskipun jiwa dan tubuh adalah dua substansi yang berbeda, mereka dapat saling mempengaruhi. Lalu yang kelima ada implikasi pandangan Descartes terhadap filsafat dan ilmu pengetahuan. Pandangan Descartes tentang dualisme substansional dan metode skeptisnya memiliki implikasi yang luas terhadap perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan. Itu yang pertama tentang filsafat. Filsafat dibagi menjadi 4. Yang pertama ada dualisme substansional, yang kedua metode skeptis, yang ketiga pentingnya subjektivitas, yang keempat adalah kritik terhadap dualisme. Lalu implikasinya terhadap ilmu pengetahuan sendiri adalah juga dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu pemisahan antara filsafat dan ilmu pengetahuan. Pandangan Descartes tentang dualisme substansional meskipun memiliki dampak besar pada filsafat, juga telah memisahkan filsafat dari ilmu pengetahuan dalam beberapa kasus. Ini menyebabkan ilmu pengetahuan sering menghadapi pandangan materialistik yang berbeda dari pendekatan filsafat. Yang kedua, kontribusi terhadap ilmu pengetahuan. Meskipun pemisahan ini kontribusi Descartes dalam matematika dan metode ilmiahnya tetap menjadi landasan bagi perkembangan ilmu pengetahuan modern. Sistem koordinat Cartesius dan metode deduktifnya telah menjadi fondasi bagi penelitian ilmiah. Yang ketiga ada pengaruh pada sains mental. Pandangan tentang pikiran sebagai entitas non-fisik telah memengaruhi perkembangan ilmu sains mental dan kognitif modern, meskipun banyak teori di bidang ini lebih memilih pendekatan materialistik. Yang terakhir adalah perdebatan tentang kausalitas. Konsep dualisme, terutama tentang bagaimana pikiran dan tubuh berinteraksi, telah memicu perdebatan yang berkelanjutan tentang kualitas dan hubungan sebab akibat dalam ilmu pengetahuan. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Mungkin ada yang dipertanyakan. Saya ingin bertanya tentang mengapa pemikiran Descartes sangat berpengaruh pada dasar filsafat. Baik. Tadi apa pemikiran? Mengapa pemikiran Descartes dipandang Sebagai dasar filsafat. Itu karena meletakkan dasar-dasar penyelidikan ilmiah yang pada gilirannya berpengaruh dalam pengembangan psikologi. Oke. Ya cukup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.